Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini pembahasan kita penggabungan usaha untuk akuntansi keuangan lanjutan. Nah, keberhasilan perusahaan itu sangat ditentukan oleh kebijakan perusahaan dalam mengambil keputusan sesuai dengan kondisinya. Dalam keadaan tertentu, manajemen terkadang mengusulkan suatu penggabungan badan usaha dengan harapan akan berada dalam kondisi yang lebih baik dan membentuk yang disebut business combination atau penggabungan usaha. Nah, untuk business combination ini adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam kesatuan ekonomis dilihat dari segi organisasinya. Untuk penggabungan usaha ini dapat kita lakukan dengan 3 cara, ya. Yang pertama itu ekspansi dari usaha yang sudah ada, ya, atau internal business expansion. Misalnya dengan membuka daerah pemasaran baru, menciptakan produk baru yang dibiayai dari sumber dana yang normal seperti utang obligasi, menerbitkan saham baru dan lain-lain. Terus yang kedua ada penggabungan badan usaha, ya, atau external business expansions. Nih yang lebih menguntungkan karena expansions, ya, yang lebih menguntungkan karena dapat diperoleh adanya kepastian mengenai daerah pemasaran seperti sumber bahan baku dan sebagainya. Nah, dilihat dari cara terbentuknya business combination ini, maka external business expansions dapat dibedakan menjadi 2 cara, yaitu penggabungan usaha yang menggabungkan beberapa perusahaan yang telah ada sebelumnya menjadi satu perusahaan yang baru, dan yang kedua ini dengan cara pemilikan sebagian besar saham perusahaan lain, yaitu membeli sebagian besar saham-saham perusahaan lain. Terus untuk penggabungan usaha dari jenis usaha perusahaan yang bergabung itu dapat kita lihat, ya, ada penggabungan horizontal, ya. Ada penggabungan horizontal di sini terjadi apabila perusahaan yang bergabung menjalankan fungsi produksi dan penjualan barang yang sejenis. Motif terbentuknya penggabungan horizontal ini adalah untuk mengurangi tingkat persaingan dan menghemat biaya, ya. Jadi biar lebih menghemat biaya agar jangan sampai biaya itu menjadi berlebihan, ya. Terus yang kedua ini penggabungan vertikal, ya, terjadi apabila perusahaan yang semula menjadi langganan atau menjadi supplier, ya, ini bahan baku, mengadakan penggabungan usaha. Motif terbentuknya penggabungan vertikal ini adalah untuk mendapatkan kepastian pemasaran hasil produksi atau kontinuitas penyediaan bahan baku, ya. Jadi biar tidak mencari lagi gitu kemana mencari bahan bakunya, kemana mencari suppliernya. Jadi dengan adanya penggabungan secara vertikal ini, si pemilik usaha atau manajemen mendapatkan kepastian akan adanya sumber bahan baku, penyediaan bahan baku, ya, dan kepastian untuk di bidang pemasarannya. Terus yang ketiga ada penggabungan konglomerat. Di sini merupakan kombinasi dari horizontal dan vertikal, ya. Tujuan dari penggabungan konglomerat ini yaitu menggabungkan sumber ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan yang bergabung. Terus ada penggabungan usaha yang dapat kita lihat dari segi kejadian hukum. Yang pertama itu merger, yaitu penggabungan usaha dengan cara pemilikan langsung oleh suatu perusahaan terhadap harta milik dari satu atau lebih perusahaan lain yang digabungkan. Misalnya perusahaan A dan B dan C bergabung jadi satu, namanya tetap nama perusahaan mergernya itu menggunakan perusahaan A. Ini. Yang kedua ini konsolidasi, yaitu penggabungan usaha yang membentuk sebuah perusahaan baru dengan tujuan khusus untuk membeli harta dan mengakui utang dari 2 atau lebih perusahaan yang telah ada. Nah, jadi contohnya perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C itu mendirikan sebuah perusahaan baru, ya, yaitu namanya misalnya Z.
Terus untuk akuisisi ini pengambilan alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Nah, untuk akuisisi sendiri ini sering digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku atau jaminan produk akan diserap oleh pasar ya. Jadi lebih membuat perusahaan ya atau anak perusahaan dengan adanya akuisisi tersebut, misalnya perusahaan besar yang mempunyai anak perusahaan menjadi lebih kuat ya, safety dengan adanya akuisisi. Nah, ada beberapa persoalan yang timbul dalam penggabungan usaha, itu di mana masalah kontribusi relatif perusahaan yang bergabung. Jika perusahaan yang baru dibentuk dalam konsolidasi ini mengeluarkan modal saham sebagai alat pembayaran kepada perusahaan yang digabung. Terus ada dua pendekatan untuk menentukan banyaknya saham yang harus diserahkan kepada masing-masing perusahaan yang digabung. Nah, di sini ada dua ya pendekatan. Yang pertama, kontribusi relatif dari kekayaan bersih. Nah, berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun sesuai standar akuntansi keuangan, maka diadakan penilaian kembali semua harta perusahaan, misalnya investasi, cadangan kerugian piutang, dan lain sebagainya, sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu, dan untuk menentukan kekayaan bersih relatif yang akan diserahkan kepada perusahaan yang baru. Terus yang kedua, ini ada kontribusi relatif dari laba yang diproyeksikan. Ya, untuk kontribusi relatif dari laba yang diproyeksikan ini berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ini maka dibuat proyeksi laba rugi dari masing-masing perusahaan yang digabung atas dasar pengalaman yang lampau serta pertimbangan tertentu untuk masa yang akan datang. Jadi kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini ada PT Anon, PT Dian, dan PT Dani. Mereka bersepakat untuk membentuk satu perusahaan dengan nama PT Siwi Penny. Ya, kekayaan bersih ini menurut harga pasar dan keuntungan rata-rata selama 5 tahun terakhir ya, yang oleh masing-masing pihak dipercaya akan dapat dipertahankan untuk 5 tahun yang akan datang sebagai berikut. Nah, di kolom keterangan itu ada kekayaan yang dibersihkan, kekayaan yang diserahkan, kekayaan bersih yang diserahkan, kekayaan bersih relatif terhadap kekayaan bersih, jumlah keuntungan yang dikontribusikan, keuntungan relatif dari keuntungan modal. Nah, di sini masing-masing PT Anon, PT Dian, PT Dani itu kita dapat melihat ya kekayaan bersih yang diserahkan. PT Anon itu 15 juta, PT Dian 22.500.000, PT Dani 37.500.000, dengan jumlah ketiga perusahaan ini adalah 75 juta. Untuk kekayaan bersih relatif terhadap kekayaan bersihnya ini itu 20% untuk PT Anon, PT Dian 30%, PT Dani 50%, dan jumlahnya 100% ya dari ketiga perusahaan. Jumlah keuntungan awal ini yang dikontribusikan untuk PT Anon itu 2.250.000, PT Dian sama 2.250.000, PT Dani 3 juta, dan jumlahnya dari ketiga perusahaan ini 7.500.000. Untuk keuntungan relatif dari keuntungan modal, PT Anon dan PT Dian itu sama nilai proporsinya, yaitu 30%, dan PT Dani 40%, dan jumlah keseluruhan 100%. Nah, di sini disebutkan jika PT Siwi Penny itu mengeluarkan satu jenis saham dengan nilai nominal saham itu per lembarnya adalah 10.000, maka atas dasar rasio kekayaan bersih, tingkat laba normal dari jumlah investasi adalah 6%, dan kelebihan laba di atas laba normal ini dikapitalisasikan dengan tingkat kapitalisasi 20% untuk menentukan besarnya goodwill. Maka diminta ini buat perhitungan jumlah kontribusi relatif yang diperhitungkan. Terus yang kedua, buat jurnal jika goodwill diakui ya, saham ditambah goodwill, dan jika goodwill tidak diakui. Nah, di sini ada tabel. Yang pertama kita akan menyelesaikan perhitungan jumlah kontribusi relatif yang diperhitungkan. Nah, untuk kekayaan bersih yang diserahkan di sini PT Anon 15 juta, PT Dian 22.500.000, dan PT Dani 37.500.000. Jumlahnya adalah 75 juta. Ini diserahkan tanpa goodwill. Terus kita menghitung goodwillnya. Laba rata-rata di awal tadi sudah dijelaskan di contoh soal itu
Untuk laba rata-rata PT Anon 2.250.000, PT Dian 2.250.000 dan PT Dani 3 juta. Nah, terus di sini kita mengetahui ada yang namanya laba normal ya. Laba normal 6% ini soal tadi. Laba normal 6% ini ya. Ini didapat dari masing-masing kekayaan bersih yang diserahkan tanpa goodwill. Jadi untuk PT Anon ini terus ya, untuk PT Anon ini laba bersihnya itu kita kalikan dengan 6%. Maka didapat laba normalnya 900.000. PT Dian kita kalikan 6%. Maka didapat 1.350.000 ya. Juga sama PT Dani ya, 6%, ini dapatlah 2.250.000. Nah, kita sudah dapat laba normalnya. Terus kita mengetahui kelebihan di atas laba normal. Jadi tinggal dikurangkan saja 2.250.000 laba rata-rata dikurang dengan laba normal ya. Untuk PT Anon itu mendapat kelebihan di atas laba normalnya adalah 1.350.000. Untuk PT Dian ini mendapat 2.250.000 dikurang 1.350.000, kelebihan di atas laba normalnya adalah 900.000. Dan PT Dani itu mendapatkan kelebihan di atas normal adalah 750. Ini ya, 750. Nah, di sini dijelaskan ada kapitalisasi kelebihan laba normal 20%, dan ini termasuk goodwill ya. Sudah dijelaskan di soalnya tadi. Nih, maka untuk menghitung ini, untuk menghitung goodwillnya ya, angka ini kita hitung kapitalisasinya adalah 20%, sedang kelebihan di atas normal adalah untuk PT Anon 1.350.000. Nah, di sini kita bagi dengan 20% ya, 20% sama dengan, nah ini sama juga ya. Jadi PT Anon 1.350.000 kelebihan di atas normalnya dibagi 20% untuk kapitalisasi kelebihan laba normal, didapatlah 6.750.000. Untuk PT Dian sama ya, nilai kapitalisasinya adalah 20%, maka didapat 4.500.000 ini. Terus untuk PT Dani ya, nilai kapitalisasinya sama 20%, maka didapat 3.750.000. Nah, ini kita tambahkan 6.750.000, kita tambah 4.500.000, terus kita tambah 3.750.000, hasilnya adalah sama dengan 15 juta ya, hasilnya adalah 15 juta. Nah, kalau kita kalikan ya dari ini laba rata-rata ini maaf belum saya jumlahkan di sini. Ini kan dia 2.250 tambah 2.250 adalah 4.500, tambah 3 juta adalah 7.500.000 ya, 7.500.000. Maka 20% ini ya, nilainya memang betul 15 juta kan, dari kapitalisasi kelebihan laba normal. Oke. Nah, hasilnya adalah 15 juta. Nah, untuk kontribusi relatif kekayaan bersih termasuk goodwill ini tadi ya. Jadi tinggal kita tambah 15 juta ini ditambah dengan 6.750.000 ya, hasilnya adalah 21.750.000. Terus untuk PT Dian ya 22.500.000 kita tambah 4.500.000, dan PT Dani kita tambah di sini ya, tambah 3.750.000, maka hasilnya adalah 41.250.000. Nah, ini ditambah 21.750.000
750 kita tambah 27 juta ya, kita tambahkan. Terus di sini juga kita tambahkan, hasilnya adalah 90 juta ya, atau 100%. Nah, tinggal kita hitung persentasenya ya. Jadi 21.750.000 bagi 90 dikali 100%, dapatlah 24%. Untuk PT Anon, PT Dian dapat 30%, dan PT Dani 46%. Ini. Nah, selanjutnya itu jika kekayaan bersih ditambah goodwill ini yang diakui tadi yang sudah kita hitung ya. Nilainya tadi adalah ini 15 yang sudah kita hitung tadi ya, maka goodwillnya kita, ini jurnalnya, goodwillnya itu didebet nih, didebet 15 juta, didebet 15 juta ini ya. Ini maaf, posisinya seharusnya di sini ya untuk yang ini, karena ini adalah debet nih. Ini seharusnya di sini 75 juta ya, karena macam-macam aktiva ini kan, macam-macam aktiva 75 juta debet, dan modal sahamnya bertambah sebesar 90 juta. Ini setelah goodwill yang diakui. Nah, terus kita hitung goodwill PT Siwi tadi kan dia nilai nominal per lembarnya adalah ini ya, 10.000, maka modal saham yang kita dapatkan 90 juta ini ya, kita bagi ya, kita bagi dengan ini nilai nominal, maka didapatlah 9.000 lembar saham yang dikeluarkan oleh PT Siwi Penny. Nah, terus tinggal kita alokasikan ke masing-masing PT Anon, PT Dian, dan PT Dani. Untuk PT Anon itu tadi sudah didapat nilai dari goodwillnya ya, kontribusi relatif kekayaan bersih yang sudah termasuk goodwill itu adalah 21.750.000. Itu tinggal kita bagi dengan berarti kan ini kita bagi ya, PT Anon itu kan dia tadi 21.750.000, kita bagi dengan ini 10.000, maka didapatlah si PT Anon itu mendapat 21.750 lembar saham. Nah, ini kan iya, nilainya 21.750.000, tadi kita bagi dengan 90 ya, jumlah ini tadi modal saham, terus kita kalikan dengan 9.000, maka PT Anon mendapat porsi 22.175 lembar saham. Untuk PT Dian ini 27 juta, maka mendapat porsi 2.700 lembar saham, dan PT Dani mendapat porsi 4.125 lembar saham. Nah, ini untuk goodwill yang diakui. Jika goodwill tidak diakui, maka goodwill ini tidak kita masukkan ya, tetap di angka 75 juta tadi modal saham yang masing-masing ketiga perusahaan ini ya ditanamkan, maka macam-macam aktiva itu didebet ya 75 juta, terus modal saham kreditnya adalah 75 juta. Nah, dari modal saham yang diketahui ini tinggal kita bagi di sini ya. Kita bagi agar kita mengetahui berapa lembar saham yang dikeluarkan tanpa goodwill ini kan. Ya, jadi lembar sahamnya adalah 75 juta bagi 10.000, maka 7.500 lembar saham. Nah, nih sama untuk pengalokasiannya, maka untuk PT Anon mendapat porsi 1.812 lembar saham, PT Dian 2.250 lembar saham, dan PT Dani 4.308 ya lembar saham. Nah, di sini disebutkan jika PT Siwi juga mengeluarkan
saham biasa dengan nilai nominal 3.000, maka jurnalnya adalah ya macam-macam aktiva 75 juta ya. Untuk agio sahamnya adalah 18 juta 750, terus modal saham 56 juta 250. Nah, di sini PT Siwi itu mengeluarkan 18.750 lembar saham ya. Disebutkan di sini adalah PT Siwi lembar saham ya. Maka didapatlah ya, ini modal sahamnya. Oke, ini dibagi ya, maka didapatlah 18.750 lembar saham ya. Maka untuk alokasi modal ya sama perhitungannya dengan yang tadi, dibagi 18.750, maka PT Anon mendapat porsi 4.375 lembar saham, PT Dian mendapat porsi 5.625 lembar saham, dan PT Dani mendapat porsi 8.750 50 lembar saham. Nah, sekian penjelasan saya untuk penggabungan usaha ya dengan mengeluarkan satu jenis saham. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.